tebal, ada potongan bawang. Ya. Kita belah apa isinya. Onde mande. Assalamualaikum nusanak sadonyo, jumpa lagi dengan channel YouTube Herlina Basri. Ya, masih di edisi video series Nasi Padang Road Trip Pulau Jawa. Kali ini, kalau kemarin kita sudah mengunjungi kota Surabaya dan menikmati nasi kapau yang lama rasanya serta kuliner khas Surabaya dan Madura. Nah, kali ini kita berkunjung ke kota Yogyakarta. Dan tentu saja di Jogja ini kita akan menikmati kembali masakan Minang atau nasi Padang yang lama di kota Jogja ini, sekaligus kuliner lokal Jogja yang tidak kalah serunya. Ya, pagi-pagi sekali kami sudah menuju ke Jalan Malioboro. Ini jalan paling tersohor di Jogja ya. Tapi sebenarnya sebelum ke Malioboro kami sudah meliput terlebih dahulu satu tempat kuliner sarapan pagi yang lagi viral di Jogja saat ini. Nah, video ini akan kami tayangkan tersendiri. Dan kita langsung saja ya menuju ke Jalan Malioboro untuk mencicipi kuliner di Malioboro ini. Nah, tempatnya itu namanya Teras Kuliner Malioboro. Nah, di sini ternyata ada tempat khusus untuk berkulineran di sekitar Malioboro ini. Nah, banyak stand-stand yang ada di dalamnya ya, tapi karena pagi hari banyak yang masih belum buka. Tapi alhamdulillah kita menemukan satu tempat makan pecel dan makan gudeg yang sudah buka. Jadi kita sekalian mampir untuk mencicipi hidangan yang ada di sini. Pecelnya ya Mbak satu. Pakai nasi enggak, Bu? Pakai nasi dah? Enggak, sayur. Nanti Ya, di warung pecel Bu Sumeh ini selain menjual pecel, di sini juga menjual gudeg dan juga aneka sate-satean. Pepaya, timun. Ini apa nih Mbak nih? bunga turi. Oh, bunga ini ciri turi. khasnya. Ini Kangkung. kenikir. Kangkung enggak makan, Mbak. Itu enggak Oh, mau. kenikir sama bunga turi. Sama daun pepaya, Dan pepaya kacang itu wajib. panjang. Oke, wah ini nggak pernah kita lihat di Padang ini. pakai bunga turi, wortel, toge. Usus sama ini kerang ya, Iya, tutut kerang sawah itu. kerang sawah, terus usus, terus kikil, bakso juga ada. Apa ya? Ini apa ya Mbak? Kulit ayam atau ini? Yang mana? Ini kulit ayam. Ayam. Kulitnya. Kulit. Sate puyuh, gudeg, Kuliner. tahu, tempe, Tahu, tempe koro, tempe gembus. tempe koro, tempe gembus. Oh. Sana enggak ada tempe koro. Mana ada? Nah, ini krecek. Yes. Walau. Sayur kacang itu. Krecek ya, boy bagi yang mau beli ini. Gudeg juga ada ini. Ini sambal. Ini apanya ya? Itu Areh ya, areh ya. Oh, Mbak tahu. Terus ini kuah pecelnya. Nah, sekarang kita coba yuk pecel Bu Sumeh dan juga sate-sateannya. Ini satenya, sate-satean ini sate kikil, sate usus, sate kerang sawah. Kerang sawah bukan bekicot ya. Ini apa ya? Kulit ayam. Ya. Nah, itu. Coba ya. Coba dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Jaminan rasa manis Manis. sama sayuran segar. Segar sayurannya ya. Itu kayak ininya. Nah, ini ada bunga apa tadi? Sayuran bunga turi ya. Nah, sama kenikir sama pepaya dan ini wortel dan toge. Kita coba ya. Ini bunga Turi. turi. Bismillahirrahmanirrahim. Dia teksturnya mirip kangkung gitu. Agak sedikit kenyal, tapi wangi gitu. Wangi-wangi kenyal. Ini kenikir sama toge sama kuah pecelnya. Kalau pecel Jogjanya
Manis. Kuah kacangnya itu cenderung manis dan nggak pedas. Pedasnya itu tipis, tipis saja gitu. Kalau pical orang Awak kan, orang Minang, kuahnya itu gurih dan agak sedikit pedas dan manis. Kalau ini cenderung manis, Gurih kacang. Tapi enak, sayurannya segar. Nah ini minumannya apa tadi Mas ya? Yang mana itu? Serai ini ya? Itu ini. Jahe original. Oh, ini wedang serai. Serai. Ini wedang jahe. Jahe. Ya. Ini pakai madu kayaknya ya. Nah, Jaduk. Jaduknya pakai batang serai juga ini. Dan ini serai semua ini. Ini obat ini ya. Minuman yang hangat. Terus untuk kesehatan juga. Karena dari serai gitu. Kita coba ya. Bismillah, dia panas ini. Bismillah. Rasa serai gitu, disiram air panas, ditambah gula madu kayaknya. Itu selain apa? Selain pecel juga ada sate. Nah itu sate kerang. Ini sate kikil. Coba sate kikilnya. Bismillah. Kikil ini kulit ya. Keset ya? Terus. Oh enak. Enak. Coba. Sate kikilnya enak. Ya kan? Kenyal. Ya. Enak. Kenyal-kenyal tapi dia bumbunya gurih sama manis. Ya kan? Kayaknya tanpa bumbu ya. Tanpa ada bumbu ya. Ada bumbunya. Tapi enak. Nah, ini kulit ayam. Coba kulit ayamnya. Nah. Ya, gimana? Kenyal. Juga pakai bumbu ya. Pakai bumbu ya, coba. Ini bagian kulit ayam. Kita coba. Bismillah. Ini juga enak, kenyal, mirip-mirip kulit sapi tadi. Ini kerang apa? Tutut. Kerang sawah. Gimana? Kenyal. Enak juga. Enak juga. Nah ini kerang sawah di sate. Ini lebih kenyal lagi. Main lah. Nah ini usus. Banyak ya mau apanya, sate udang, terus sate baksonya ada aja ya. Telur puyuh, sosis. Bumbunya kayak sama ya. Sama. Bumbu satenya sama, cuma isiannya berbeda. Variasi banyak. Ya. Nah itu pecelnya. Kalau orang Jogja makan pecel ini, kalau sarapan pakai nasi. Kalau kita orang Minang pakai lontong atau ketupe. Bunga turing. Iya. Dia rasanya cenderung manis dan segar dari ini ya. Dari sayur-sayurannya gitu. Apalagi kalau di sini kita ketemu sayur-sayuran yang jarang ada di hidangan pical Minang. Ada bunga turi, ada kenikir. Nah, unik. Ya, karena merasa cukup kenyang, kami tunda dulu memesan gudegnya ya, mungkin lain kali. Dan setelah makan pecel busumeh di teras Malioboro, kami pun jalan-jalan sebentar di sekitar Malioboro sambil ngaso-ngaso di pagi hari, menikmati suasana pagi di Malioboro. Ya, tidak jauh dari Jalan Malioboro, tepatnya di depan Pasar Bringharjo. Nah, ada beberapa penjual sate yang nongkrong di depan pasar ini, dan kita jadi tertarik juga ya, ingin mencoba. Sate koyor, sate sapi, sate kere. Sate kere, koyor sama sapi. Nah, itu sapi. Ya, sapi. Nah, apa itu, seperti kikil ya? Sama kayak lemak. Iya, kayak kikil gitu. Kita coba ya, bismillah. Enak. Enak dan manis. Gurih juga, enak. Kayak. Iya, enak. Wah, ini enak sekali. Itu daging. Ayam. Enggak, daging kayaknya. Itu yang ayam. Wah, enak, bumbunya enak. Bumbunya manis-manis gurih nih ternyata satenya.
Enak ya. Ini yang juara sekali nih. Daging ini nih. Nah, daging ini. Nah, itu dibakar itu. Daging apa itu lagi dibakar tuh? Ini dagingnya, ini koyornya itu. Koyornya ya. Wah, ini daging koyor. Itu daging padat. Nah, tapi rasanya bumbunya enak. Nah, kalau mau yang pedas ada sambalnya itu. Nah, sama lontong juga. Biasanya lebih pedas. Nah, ini kayaknya daging padat. Coba. Bismillah. Oh, dagingnya juga enak. Sama lontongnya. Ada kuah kacang ini, Ibu ya? Kuah kacang. Iya. Nah, ini dikasih kuah kacang. Wangi lagi, wangi lagi. Ya, setelah mencoba sate di depan pasar Beringharjo, kami pun meninggalkan kota Yogyakarta sejenak menuju kota Magelang yang jaraknya sekitar 45 km untuk mengunjungi satu objek wisata yang paling terkenal ya di Indonesia, apalagi kalau bukan Candi Borobudur. Ya, Candi Borobudur ini merupakan peninggalan bersejarah yang menggambarkan kejayaan masa keemasan dari kerajaan Buddha di Indonesia. Dan di sini juga kita bisa melihat keindahan patung dan relief di dinding candi ini. Ya, setelah puas menikmati pemandangan indah Candi Borobudur, kita balik lagi ke kota Yogyakarta untuk makan siang karena sudah terasa lapar lagi ya. Dan kali ini kita singgah ke sebuah rumah makan Padang yang populer juga di kota Jogja. Namanya Rumah Makan Padang Duta Minang. Ya, Rumah Makan Padang Duta Minang ini selain legend juga punya banyak cabang di kota Jogja dan sekitarnya. Dan di sini cara makannya prasmanan ya. Jadi kita ambil sendiri lauk-lauknya. Nah, ini lauknya prasmanan ya. Ambil sendiri kalau di sini. Itu kuahnya. Wah, ini ada cumi. Sambal apa tuh? Udang. Sambal ada. Apa? Oh. Ya. Ya. Babe. Babe. Enggak lah, cancang daging lah. Ya. Lagi ladonya yang gadang tuh. Lah. Orang ladang. Ya. Terus tak. Kau coba tak? Yo, tahan di tangan. Iya. Iya, saya. Sambal lado. Coba di jam. Bisa. Nah, ini lauk-lauk yang kita ambil tadi ya. Nah, ini nasi saya ada lauk daging cincang atau daging cancang, kemudian terong balado, terus saya tambahkan gulai nangka, terus sambal lado hijau dan ini sayur pucobi. Nah, ini yang satu lagi ini ada rendang, terus kemudian ada dadar, kemudian apa lagi ya? Oh, ada sayurannya, sayur pucobi dan cabai hijaunya. Nah, ini kita minta tambah udang kentang ya. Kita makan pakai tangan atau pakai sendok? Pakai tangan aja ya. Kalau orang Minang pantang makan pakai sendok ya. Rendang ya. Nah, rendangnya kayaknya kering itu ya. Kering besar. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Benar-benar kering lah ini. Nah, kita coba ya. Bismillah. Rendangnya enak. Ini tipe rendang kering. Ya, sama kuah saya. Bumbunya itu, bumbu rendang.
Jadi boleh bilang dagingnya bukan yang lunak ya, dia agak sedikit ini karena direndang lama gitu. Jadi sampai kering, betul-betul kering gitu. Ikan daging. Oke, dengan ikan nasi. Rendangan itu mirip rendang di kampung ya. Rendangnya ini mirip rendang orang Solo. Jadi dia nggak begitu manis, dia gurih, terus agak sedikit pedas ya. Sekarang kita coba dadarnya. Tebal itu. Nah, tebal ya, dadarnya tebal, ada potongan bawang. Bismillah. Wah, ini enak juga dadarnya. Ya. Di Jogja ini banyak rumah makan Minang yang atau rumah makan Padang yang ala prasmanan gitu ya. Karena banyak mahasiswa di sini. Jadi suka ambil sendiri kan. Nah, jadi banyak yang tipe prasmanan gitu. Nah, ini daging cincang ya atau daging cancang. Kita coba dulu nih sama kuahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, daging cincangnya lumayan lah. Kuahnya itu lumayan lah. Tapi dia empuk sekali nih, empuk sampai lunak gitu dagingnya. Nah, ini saya minta gulai nangkanya sama ini daun ubinya. Kita campur semua. Wah, kuahnya ini benar-benar ini ya. Ini ya, ini rasanya benar-benar rasa Minang lah. Ini sama sambal ladonya. Sambal ladonya juga pedas. Wah, ternyata pedas. Tapi pedasnya masih bisa diterima. Wah, ini enak juga ya. Makan dicampur-campur gini enak juga ternyata. Sama daging cincang, sayur. Ini ada udang goreng. Udangnya kering ya. Enak juga sih. Sambalnya nggak pedas, cenderung manis. Sama kentang. Ini udangnya. Boleh juga lah. Enak juga. Oh, ini ada terong juga nih ya. Terong balado. Terongnya direbus kayaknya. Bukan ya? Digoreng atau direbus nih? Kita campur nih. Sama terong, sama udang. Oh, deh. Kalau cancang yang di Sumbar itu kan bumbu karinya itu lebih tebal gitu ya. Kalau ini agak tipis-tipis bumbu karinya. Bumbu lain. Ya, enggak, mirip kalio lah. Termasuk rumah makan Padang yang legend juga. Kayaknya pernah buka cabang di Solo ya kalau nggak salah ya. Ya. Kita pernah lihat ada merek Duta Minang gitu di kota Solo ya, beberapa tahun yang lalu. Cuma mungkin nggak begitu ini ya. Terus tutup gitu. Tapi ternyata mereka besarnya di Jogja. Berasnya gimana? Berasnya bukan pulen ya? Gimana? Campuran. Campuran ya? Dibilang pulen enggak, dibilang pera juga enggak. Tapi ya secara keseluruhan boleh lah ini ya. Kalau lagi ke Jogja dan bingung mau cari rumah makan Padang atau rumah makan Minang, ya boleh lah ini jadi rekomendasi di Duta Minang ini. Apalagi mereka punya beberapa cabang di beberapa tempat nih di daerah Jogja dan sekitarnya. Ya, untuk harga, alamat lengkap serta Google Maps-nya silahkan dilihat di kolom deskripsi. Ya, setelah menikmati masakan Padang di rumah makan Duta Minang, nah kita kemudian lanjut lagi masuk ke dalam kota Jogja dan kita jalan-jalan sebentar ya, berkeliling di kota Jogja. Tapi
ketika kita lagi jalan kita ingat, nah di Jogja ini ada penjual bakso yang viral dengan baksonya yang besar atau bakso raksasa, dan kita jadi penasaran juga ingin mampir dan melihat sebesar apa bakso yang dijual di sini. Yuk kita langsung saja ke penjual bakso Klenger namanya. Ya, begitu kita masuk ke dalam, kita langsung melihat deretan bakso yang dipajang di atas meja, mulai dari yang kecil sampai yang segede gaban. Wah, ini baksonya lebih besar dari kepala manusia. Oh. Ya, bakso yang di atas meja ini cuma pajangan ya, tapi kalau kita mau pesan, mereka bisa buatkan bakso segede ini. Nah, karena kita tidak mungkin bisa menghabiskan bakso sebesar ini, nah kita pesan saja yang ukuran normal. Kalau kita bawa itu saudara sekampung baru kita beli yang itu ya. Isinya ternyata itu telur sama tetelan yang besar itu. Nah, ini namanya bakso Klenger komplit ya. Jadi baksonya cukup besar juga. Nah, itu terus ada ininya. Apa ini? Ini. Oh, tetelannya. Tetelan, daging tetelan ya. Tetelan. Nah, terus ada mie pangsitnya gitu ya. Kecilnya. Itu bakso kecilnya ada, mie ada, sayurnya ada. Stop. Nah, ini kuahnya sebelum kita beri tambahan ini ya, kecap, saus dan semacamnya itu. Bismillah. Kuahnya enak juga ya. Dia gurih-gurih, ada agak sedikit asin, ya kan? Terus kaldunya terasa sekali. Ya, coba baksonya dulu, yang kecil. Kecil. Gimana? Baksonya empuk gak? Jadi teksturnya lembut ya. Ya. Tambah kecap, terus saus. Nah, sambalnya. Nah, sambalnya gimana? Ini saja ya, kayaknya Iya. pas nih. Kayaknya pedas ya itu ya. Nah, diaduk dulu. Diaduk semua. Coba dulu deh gimana racikan kuahnya, karena kalau bakso ini makannya kalau racikannya salah rasanya udah salah gitu. Tapi kalau racikannya pas, sausnya pas, kecapnya pas, sambalnya pas, nah baru mantap. Udah pas ya. Nah, sekarang ini baksonya eng. Nah, apa nih isinya? Iya. Kita belah. Apa isinya? Unde mande. Walaupun nggak bisa telur. makan bakso yang besar itu ya. Ada telurnya. Oh, ada telur sama daging. Nah, dagingnya. Oh, telur. Berarti isinya itu juga telur sama daging loh ternyata bakso yang besar itu. Coba dimakan baksonya gimana? Apa lagi? Ya, belah lagi deh. Wah. Onde mande. Wah, nah ini telur sama bakso. Kita coba ya. Bismillah. Wah, ini enak juga nih baksonya. Sama lah. Dia empuk, lembut, bukan yang keras ya, tipe keras. Terus dagingnya cukup terasa lah di bakso ini. Terus ada minyak ya. Nah, itu mantap. Wah, enak. Ternyata enak gitu. Jadi nggak bikin enak gitu. Kadang-kadang kan ada bakso yang bikin enak. Kalau ini enggak. Tapi kalau banyak-banyak makannya enak juga. Ya. Juga mengemah ya. Iya. Itu penyedapnya. Jadi kuahnya jadi tambah gurih. Ada tetelan itu. Nah. Oh, tambah mantap ya. Jadi dia selain mie juga ada sayuran, ada kerupuk pangsitnya. Nah, mantap juga lah. Bakso kecilnya gimana? Juga enak. Enak. Nah, jadi ya boleh lah ya kalau mau mencicipi bakso Klenger, makannya juga sampai kelenger-kelenger. Nah, boleh nih. Kalau lagi ke Jogja kita makan bakso asli Jogja ini. Iya. Ya, untuk harga dan alamat lengkapnya silahkan dilihat di kolom deskripsi. Ya, setelah mencicipi bakso Klenger yang bikin kelenger, nah kita pun lanjut lagi menuju salah satu objek wisata yang juga terkenal nih di seputaran Jogja, tepatnya di Kabupaten Sleman, apalagi kalau bukan Candi Prambanan.
Ya, berbeda dengan Candi Borobudur yang dipengaruhi oleh ajaran dan kejayaan agama Buddha di Indonesia. Nah, Candi Prambanan ini lebih dipengaruhi oleh ajaran dan kejayaan kerajaan Hindu di Indonesia. Nah, jadi di dinding candi ini kita bisa melihat patung-patung dan relief yang menggambarkan ajaran Hindu. Dan setelah menikmati keindahan Candi Prambanan ini dengan berat hati, kami harus meninggalkan kota Jogja dengan kuliner dan juga keindahannya. Dan di sini kami juga ingin mengumumkan bahwa ini merupakan video terakhir kami di video series Nasi Padang Road Trip Pulau Jawa kita kali ini. Dan sepanjang perjalanan ya, kami bersyukur bisa menjajal tol baik di Sumatera dari Palembang, Lampung, kemudian di sepanjang Pulau Jawa yang sangat membantu sekali mobilitas kami dari provinsi ke provinsi, dari kota ke kota, sehingga bisa dengan mudah menjelajah di Pulau Jawa ini. Semoga kami harapkan ya tol di Sumatera Barat segera selesai pembangunannya ya, karena kita sudah sangat tertinggal sekali ini. Dan kami harapkan kami bisa juga menjajal tol yang ada di Provinsi Sumatera Barat hendaknya. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, dengan ini kami akhiri ya video series Nasi Padang Road Trip Pulau Jawa kita kali ini, dan semoga bisa menghibur, bermanfaat juga. Dan jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe channel YouTube Herlina Basri. Terima kasih dan sampai jumpa.